something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, Like apa I kabar said, kamu? you're better. Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang karma yang sedang dijalani olehnya. Nyatunya siapa? Nya itu bukan nyonya, ya. Nya itu adalah seseorang yang ya tentu saja yang namanya kamu pikirkan ya, kamu pengen tahu gitu tentang dia ya. Tapi nanti kita akan lihat ya ciri-cirinya apakah pas gitu, apakah memang seseorang itu pas yang sedang dibaca diri dengan kali ini. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart, and makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kedamaian jiwa, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin ya sayang, karena dengan subscribe, kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Kira-kira karmanya apa aja sih? Ini kartunya sungguh membagongkan ukurannya ya. By the way sayangku, mohon maaf ini kuku bunda bocel-bocel, nggak apa-apa ya. Bunda belum sempat untuk nail polish. Udah dikejar waktu gitu untuk bikin konten. Buat nyenengin kamu. Buat nyenengin kamu. Mie apa? Mie apa? Mie kamu. Oke. Karma tuh sebetulnya apa sih? Jadi gini ya. Ya apapun sebetulnya kita lakukan itu ada konsekuensinya. Itu sudah hukum fisika. Itu udah sains ya. Udah ilmu gitu. Ada aksi, ada reaksi. Kalau misalnya kamu melakukan A, maka hasilnya adalah B. Itu sudah sebetulnya udah bisa diprediksi ya. Ilmiah lah pokoknya. Jadi itulah yang disebut oleh karma, dan tentu saja kenapa saat ini dia menjalani sebuah karma, tentu ada sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan ya. Karma tuh sebetulnya ada macam-macam ya. Karma pala itu bukan hanya sekadar karma buruk doang, tapi ada karma baik juga ya. Nggak mungkin orang tuh buruk-buruk banget gitu loh. Selalu ada sisi baiknya dalam kehidupannya. Oke. Dia sedang bersabar akan sesuatu. Ada kemarahan juga di sini ya. Marah. Ada sebuah kemarahan yang dia pendam. Dia merasa nggak berdaya, kayak seolah-olah kayak nggak ada seorang pun yang bisa menolongku, termasuk Tuhan ya. Dia termasuk kayak apa ya? Sebenarnya bukan dia nggak percaya sama Tuhan, tapi kayak dia punya pemikiran seperti ini, kayak Tuhan tuh nggak peduli, Tuhan tuh nggak sayang sama aku lagi. Itu yang saat ini sedang dia rasakan. Jadi dia ada marah, terus kemudian helpless tuh nggak berdaya, dan dia merasa kayak Tuhan tuh kenapa sih? Kenapa ini terjadi padaku gitu ya? Ada semacam perasaan seperti itu. Tapi di sisi lain dia mulai pada kayak sebuah titik mentok. Titik mentok itu udah titik mentok selain udahlah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, gue terima aja, gue sabar aja gitu loh. Titik mentok, udah bener-bener mentok, dia nggak tahu mau kemana lagi, mau ngapain lagi. Itu kondisinya dia lagi terpojok, marah, terpojok, merasa nggak berdaya, merasa kayak Tuhan nggak adil. Itu yang saat ini dia sedang rasakan ya. Oke, kita mau lihat dong ya. Emang kenapa sih gitu ya? Emang kenapa sih lu? Lu kenapa sih? Oh, Bunda mau tarik dulu ya. Salah satu untuk emosinya. Emosinya Bunda mau tarik dulu deh. Ada apa lagi ya?
Selain 3 emosi utama yang disebutkan ini. Bunda mau lihat dulu, ada trauma, ada apa ya? Ada kejadian apa? Karma yang sedang dia jalani. Karma yang sedang dia jalani. Orang ini mungkin agak gimana ya, agak kayak memaksakan hidup gitu loh. Jadi dia tuh kayak seolah-olah nulis takdirnya sendiri. Gue mau hidup gue tuh kayak gini, habis dari A tuh ke B, ke C, ke D, pokoknya harus begitu. Jadi dia kayak arsitek kehidupan lalu disodorin ke Tuhan. Tuhan, aku mau begini, ayo kamu kerjain. Yang Tuhan siapa? Kayak ibaratnya dia arsiteknya, Tuhan itu tukangnya gitu. Jadi dia lagi memposisikan diri seperti itu, lagi nyuruh-nyuruh Tuhan gitu loh. Tuhan, aku mau hidupku tuh seperti ini. Tolong deh, aku mau A, B, C, D, E, F, G. Tolong deh Tuhan, kabulin deh gitu. Jadi dia lagi memaksa ya, lagi menulis takdirnya sendiri. Oh ya, ada ketidakpuasan, ada penyesalan, macam-macam campur aduk di masa lalu. Ada penyesalan ya, ada penyesalan. Ada penyesalan, merasa bersalah, goblok-goblokin diri, kayak seolah-olah kayak, aduh kenapa gue kemarin kayak gitu ya. Campur aduk ya, sangat-sangat campur aduk. Tapi kita mulai dulu, apa sih emangnya terjadi, kenapa sih orang ini ya? Ada apa gitu? Bahasa Sundanya ada apa tuh, apa ya sayangnya? Bunda mau belajar. Biar nggak cuman bahasa Jawa doang gitu Bunda bisanya ya. Ayak naon gitu ya. Ayak naon, oh ya ada apa tuh ayak naon. Bener nggak sih? Emang ada apa sih, kenapa sih orang ini? Oh, dia lagi banyak berpikir. Pikirannya lagi banyak, mikirin cicilan, mikirin apa. Ada penyakit ini. Ada penyakit ya. Ada sumbatan di cakra ketiga. Cakra ketiga itu cakra solar plexus. Oke. Dia sedang tidak bisa memutuskan sesuatu. Kayak seolah-olah semua pintu itu tertutup, dia merasakan seperti itu. Oh, oke. Jadi ini ada apa ya? Ada penyakit fisik ini. Nggak tahu penyakit fisik tuh entah apa gitu, tapi dia ada ya. Mungkin di pencernaan, gastritis, asam lambung kayak semacam itu, mah. Ada penyakitnya ya, GERD gitu ya, GERD. Bunda nggak tahu itu kepanjangan GERD itu apa. Terus ya pencernaan ya, penyakit-penyakit di pencernaan atau mungkin tipes atau apa. Ada penyakit-penyakit di sini. Dan dia sedang berada dalam kebingungan, mikir keras, mikir, aduh gue cicilan besok bayar apa. Dia merasa kayak pintu-pintu itu seolah-olah tertutup ya. Tapi ada satu hal yang bagus sih dari dia. Karena dia merasa kayak udah terpojok, udah ini ya udah gitu. Dia berpikir bahwa ya udah deh, gue pasrah aja gitu sama Allah. Di tengah titik pasrahnya dia, tapi dia masih mendikte Tuhan gitu ya. Mendikte Tuhan, oh, tolong dong begini. Masih mengajukan proposal gitu, masih mendikte sama Tuhan. What else? Apalagi? Ada godaan seksual, godaan fisik ya. Dia sedang mengalami tergoda dengan orang, dengan kecantikan. Sorry, kecantikan itu kalau misalnya ini dia pria, dia tergoda pada kecantikan seseorang. Kalau misalnya dia laki-laki, gimana ya? Kalau dia laki-laki, dia sedang tergoda pada kecantikan seseorang. Kalau dia perempuan, dia sedang tergoda pada kegantengan, pada intinya pada penampilan fisik seseorang ya. Hidupnya penuh dengan topeng. Oke, sekarang Bunda mau lihat dulu ya energinya. Mau lagi ngalamin apa sih? Oke, tadi udah ketemu satu. Ada sakit, ada penyakit ya.
Kalau perempuan ini bisa jadi, tapi ini solar plexus ya, pencernaan biasanya. Penyakitnya di situ pencernaan ya, penyakit di perut. Oke, Bunda mau cocokin dulu ini orangnya siapa dan apa yang terjadi sebenarnya. Mhm. Di sini ada energi Libra, Aquarius, Gemini. Ada energi Leo, Sagittarius, Aries. Ada energi Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Semua ya? Bener nggak sih? Oh, no, no, no. Oke, ada 9 ya. Ada 9 zodiak di sini dan Bunda mau tarik untuk inisial dia terlebih dahulu. Apakah seseorang yang merugikan kamu kali ini ditangkap energinya dalam readingan kali ini ya? Inisial dia yang sedang menjalani karmanya. Yang sedang menjalani karmanya. Yang sedang menjalani karmanya. Ada Y, Yengki, ada F, Fanta, ada C, curut. Sesekali dong pakai kata curut. By the way, kalian ngerti nggak sih curut itu apa? Yang nggak ngerti, coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Z, Zulu, ada Enona, ada G, Gajah, ada U, Ultra, ada E, Eko, ada W, Warsawa, ada K, Kilo, ada B, Bravo, ada I, India, ada J, Jakarta, ada E, Romeo, ada X, Extra, dan ada M, Mama. Ada 16 inisial ya. Jadi ada 9 zodiak dan ada 16 inisial di sini. Oke. Bunda mulai dulu kondisinya. By the way, I'm so sorry, Bunda rada-rada pilek gimana. Mudah-mudahan kamu nggak jijai ya. Oke. Dia memang lagi kayak buntu. Pikirannya tuh buntu. Mikir, tapi udah mikir. Udah, ini orang nggak nyenyak tidurnya ya. Udah mikir, tapi pikirannya tetap buntu ya. Dan banyak konflik. Sekalipun Bunda bisa lihat ini konfliknya mulai berangsur-angsur mereda, ya. Tapi dia kudu bekerja keras dong. Bekerja keras artinya gini, rezekinya itu lagi sulit buat dia. Dia lagi ngerasain bahwa yang namanya cari uang tuh susah. Itu sedang dia rasakan. Dia lagi gedebukan gitu untuk cari uang ya. Eh, dan segala sesuatunya tuh lambat, slow. Hal-hal yang dia inginkan tuh slow gitu ya. Hal-hal yang dia mau tuh nggak tercapai, nggak kunjung tercapai. Makanya dia gemes sendiri sama Tuhan. Tuhan kok nggak dikabul-kabulin sih doaku? Ih gitu gimana sih? Yang Tuhan siapa gitu ya? Yang Tuhan siapa? Jadi dia berusaha mengontrol kehidupan dia ya. Walaupun Bunda lihat di sini, ini memang nanti ke depannya akan sedikit membaik ya. Tapi memang saat ini dia sedang menjalani karmanya. Penyakit, terus kemudian dia merasakan yang namanya cari duit itu gedebukan gitu ya. Itu semuanya dirasakan. Ya, oke. Bunda mau cek dulu untuk perasaan dia kepada kamu. Iya dong, dicek dong. Dia udah merasakan karmanya, udah ngejalanin karmanya. Bunda pengen tahu ini orang ada nyesel nggak sih ya gitu sama kamu? Ada nyesel nggak sih? Atau ya udah gitu dia nyamah B aja. Aduh, nah ini juga sama aja ya. Ini juga sama, kartunya segede gaban juga. Em, Jadi ngocoknya tuh susah gitu, Bunda ngerasain ngocoknya, shuffle-nya susah. Yang bikin siapa sih by the way? Yang bikin Bunda sendiri. Ya, kartunya segede karpet gini. Jadi you can see Bunda susah gitu. Ini gimana gitu ya. Kita mau lihat apa yang dia rasakan kepada kamu setelah dia merasakan hal-hal pahit dalam hidupnya, setelah dia merasakan banyak hal-hal yang nggak enak gitu dalam kehidupannya. Sebenarnya dia sadar ya, kalau dia deket-deket kamu, itu dia melukai kamu. Jadi dia memang sengaja menjauh, karena dia nggak pengen melukai kamu ya.
Dia sengaja bahwa dia tuh punya sikap-sikap, punya perilaku yang negatif yang kalau misalnya dia bertahan di samping kamu, itu bakal melukain kamu ya. Dia sangat sadar akan hal tersebut. Dia punya sebuah kewajiban yang lain ya. Sepertinya memang dia sudah punya seseorang yang lain karena di sini memang tadi ada godaan, ada temptation. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap orang itu dan itu dirasakan berat sama dia. Aku nggak bisa gitu, aku harus bertanggung jawab itu yang dirasakan. Sebenarnya dia ada keinginan untuk balik sama kamu ya. Ya pasti karena dia ngerasa nggak enak gitu setelah putus dari kamu atau setelah berpisah dari kamu tuh dia merasakan betapa nggak enaknya. Ada sebenarnya ada rasa kayak dia pengen balik sama kamu. Ya mungkin karena selama ini kamu helpful, kamu menolong dia gitu. Um, Dia lari dari kamu tuh karena dia takut orang ini sebenarnya memang punya luka batin sendiri ya, makanya dia takut untuk sakit hati. Dia takut untuk sakit hati, dia juga takut terluka gitu. Jadi sebelum dia sakit hati dan terluka, dia lari duluan. Aneh sih, tapi it's real. Memang ada gitu kondisi jiwa seperti itu tuh ada ya. Iya, kadang-kadang dia masih merasakan koneksi dengan kamu, masih masih merasa terkoneksi gitu dengan kamu ya. Eh, ya, mungkin dia tahu bahwa sebenarnya kamu masih ada unfinished business, masih ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Kadang-kadang dia memikirkan kamu dan dia pun tahu dan ngerasa bahwa kamu pun tuh mikirin dia gitu. Dia tahu ya, ini aku kok yang salah bukan kamu. Aku tahu ini aku yang salah bukan kamu. Jadi sebenarnya dia memang sadar. Ya, dia sangat menyadari orangnya sebenarnya tanggung jawab ya. Artinya dia nggak menyalahkan kamu gitu loh. Dia sadar mengakui salahnya sendiri ya, tapi mungkin dia nggak omongin ke kamu. Dan dia berkata, aku tuh takut untuk mengambil sebuah langkah apapun saat ini. Jadi dia nggak berani mendekati kamu, dia nggak berani ngomong sama kamu. Sebenarnya ada keinginan untuk dia komunikasi sama kamu, tapi dia takut ya. Takut aja. Ya, namanya juga keadaannya lagi acak adul gitu ya. Dan dia berkata begini ya, aku tahu sih, mungkin ini kelihatannya konyol dan ya udah kita bubaran, tapi eh, apa yang aku lakukan itu terbukti selalu menolongku untuk tidak merasakan sakit. Nah kan, ini kurang ajar. Dia nggak mau merasa sakit, tapi dia nyakitin orang. Ya brekele banget gitu ya. Oke, brekele banget. Kalau orangnya ada, mending ya kamu cacah kecil-kecil gitu terus kamu kasih jeruk nipis. Aduh kejam banget ini bukan bunda nggak ngajarin. Don't try this at home. Forget it, udah lupakan. Nanti disekal sama Facebook. Ya, Facebook, YouTube. Oh alah bunda ngomongnya belibet. Ya, jadi sebenarnya dia sadar bahwa dia salah. Ada keinginan untuk dibalik tapi memang nggak bisa gitu aja. Nggak bisa gitu aja. Ya, dia sedang menjalani karmanya, betapa berat dan betapa kerasnya dia harus mencari nafkah. Ada penyakit yang dirasakan. Memang kalau untuk love, Bunda lihat untuk love atau untuk percintaan sih dia masih oke ya. Dia punya seseorang gitu di sampingnya, tapi untuk kesehatan, terutama kemudian untuk apa? Cari uang itu dia gedebukan, dia menuainya di situ ya, menuainya di situ. Dan pasangannya sendiri itu tidaklah seperti yang dia perkirakan gitu loh. Ya, jadi ada kekecewaan juga, tapi masih tetap mereka masih stick together atau masih masih tetap bersama ya. Oke, tapi at least paling enggak dia sudah merasakan betapa susahnya ketika berpisah dengan kamu ya. Berarti oke sayang, kita serahkan kepada semesta, artinya dari pihak kamu ya dari sisi kamu, maafkan ya, ada yang ngamuk-ngamuk enak aja disuruh maafkan, gini, memaafkan itu bukan untuk kepentingan dan kebaikan dia, memaafkan adalah untuk kebaikan dan kepentingan kamu sendiri. Kenapa? Segala rasa-rasa negatif yang kamu rasakan itu akan mengundang hal-hal yang negatif. Jadi mending udah kamu maafin dia, perkara dia itu serahkan kepada semesta. Biar semesta yang ngurus ya, mengurus dia. Semesta itu sangat adil. Ya, jadi biar serahkan aja, pasrahkan kepada semesta. Tugas kamu adalah kamu memaafkan dia dan kamu fokus pada hidupmu sendiri ya sayangku cintaku. Jadi kerjakan hal-hal yang bermanfaat, kerjakan hal-hal yang positif.
yang membangun diri kamu sendiri. Ingat ya, pembalasan yang paling tepat, pembalasan paling menyakitkan buat dia adalah melihat kamu bahagia, sukses, berhasil tanpa dia di sisi kamu. Oke, Bunda mau cek readingan ini kira-kira resonate buat kamu dengan zodiak apa saja ya? Dengan zodiak apa saja? Ada Scorpio di sini. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries. Oke, sudah 5 zodiak ya. Ada Virgo 6. Dan ada Taurus. Oke, ada 7 zodiak di sini. Dan Bunda mau tarik untuk inisialnya yang ditangkap pada readingan kali ini ya. Oke. Apakah energi kamu ditangkap pada readingan kali ini? We'll see. Kita akan lihat. Semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk. M, Mama. Ada E, Eko. Ada W, Warsawa. Ada N, Nona. Ada J, Jakarta. Ada U, Ultra. Ada V, Vivo. Ada G, Gajah. Ada P, Papa. Ada I, India. Ada L, Cinta Luna. Ada Z, Zulu. Untuk J, Jakarta, energinya cukup kuat. Ada T, Tango. Ada G, Gajah. Untuk G, Gajah, energinya cukup kuat. Untuk T, Tango, energinya cukup kuat. Ada F, Fanta. Ada E, Eko. Untuk E, Eko, energinya cukup kuat. Ada M, Mama. Untuk M, Mama, energi cukup kuat. Dan ada Y, Yankee. Oke. Kurang lebih ini. Jadi kalau misalnya ini resonate buat kamu, Bunda minta oh ya, sebelum Bunda closing gini ya. Semua orang berhak damai dan tidak ada satu kesalahan pun yang tidak bisa dimaafkan. It's okay, nggak apa-apa, anggap aja sebuah pelajaran. Ada yang marah-marah, enak aja disuruh maafkan. Ingat, memaafkan adalah untuk kepentingan batin kamu sendiri ya. Rawatlah batin kamu, itu aset paling berharga. Karena ya kehidupan yang baik datang pada hati yang bersih. Oke, well, kalau misalnya ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar Rima. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya. Bunda live di YouTube. Ada tulisannya free reading ya. Karena itu kapan Bunda suka-suka Bunda, diklik aja notifikasinya, lalu kemudian diklik tombol all atau semua. Karena Bunda bisa live anytime, kapan aja Bunda sempat Bunda mau ya. Well, terima kasih kesayangan. Segala cinta dan damai buat kehidupanmu. I love you. Bye-bye.